mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Isi satu gayung sama dengan ini diisi 4 gelas. Jadi volume satu gayung sama saja volume 4 gelas. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Ini kita menjodohkan. Yang perlu kita amati adalah ini, satu gayung sama dengan 4 gelas. Pada gambar yang pertama, ini satu gayung dan satu gelas. Satu gayung adalah 4 gelas. Ditambah satu gelas sama dengan 5 gelas. Jadi nanti gambar yang pertama kita cari yang 5 gelas. Berarti ini ya, kita hubungkan. Oke, kita tarik garis. Kemudian pada gambar yang kedua terdapat 2 gayung. Satu gayung tadi 4 ditambah gayung yang kedua juga 4, jadi sama dengan 8 gelas. Kita cari 8 gelas ini ya. Jadi gambar yang kedua kita hubungkan dengan 8 gelas. Sangat mudah sekali. Soal yang kedua ini adalah lanjutan dari soal yang pertama. Bacaannya sama, kemudian satu gayung sama dengan 4 gelas. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Di sini pertanyaannya 3,5 gayung air. Tinggal kita kalikan. Berarti 3,5 kita kalikan satu gayung adalah 4 gelas. Berarti dikali 4. Agar mudah, 3,5 ini pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat ya? Di sini saya uraikan bagi yang belum bisa. 3,5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 2 berarti 6 ditambah 1, 7 per bawahnya 2. Jadi 3,5 sama dengan 7 per 2. Sekarang kita kalikan 7 per 2 dikali 4 sama dengan berapa? 4 kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi banyaknya gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air adalah 14 gelas. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Kita akan menyatakan bilangan pecahan, yaitu 2/3/7. Di sini 2 bilangan bulat. Ini sudah ya, 1 bagian. Kemudian yang kanan kita arsir agar menjadi bagian yang utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kanan sudah utuh. Sekarang tinggal 3/7. Ini artinya 3 dari 7. Kotaknya ada 7.
Jadi yang harus diarsir harus 3 bagian. Di sini sudah ada 1, berarti kita tinggal menambahkan 2 arsiran ya. Yang diarsir 3 dari 7. Jadi jumlah arsiran yang dibutuhkan adalah yang ini berapa? 2 ditambah yang kanan yang diarsir berapa? 7 arsiran, jumlahnya sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut ini. Terdapat 9 stiker milik Anton. Pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Ada 2 pernyataan. Yang pertama, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Kita lihat stiker yang berbentuk segi 8 ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi stiker yang berbentuk segi 8 berjumlah 3. Kemudian semuanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jika dijadikan pecahan, stiker berbentuk segi 8 3 per semuanya ada 9 stiker. Jika kita sederhanakan, atas dibagi 3 dan bawah dibagi 3 menjadi berapa? 3 dibagi 3 1 per 9 dibagi 3 3. Jadi banyaknya stiker yang berbentuk segi 8 adalah sepertiga. Kita lihat pernyataannya. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Jadi bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua. Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Kita lihat perseginya ada berapa? Ini ya, hanya ada 1. Oke. Kemudian apakah persegi yang paling sedikit? Kita lihat lagi. Lingkaran ada 2. Oh ini malah ada 4. Nah ini bintang di sini juga ada 1. Jadi persegi bukan stiker yang paling sedikit karena bintang juga ada 1. Jadi pernyataan stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi salah ya. Yang benar adalah yang paling sedikit persegi dan bintang. Soal yang ketiga. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Pertanyaannya, berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Kita jawab ya. Banyaknya buku ensiklopedia dihitung dari mana? Mula-mula jumlah buku adalah 1 bagian. Kemudian dikurangi 30% buku cerita fiksi. Berarti kita kurangi 30%. Kemudian 0,25 buku pelajaran. Dikurangi lagi 0,25. Sekarang kita rubah menjadi pecahan semua ya. Kita rubah menjadi pecahan semua. 1 berarti dikurangi 30%, 30 per 100 dikurangi
0,25 adalah 25 per 100. 1 kita rubah menjadi per 100. Berarti 1 adalah 100 per 100 ya. 100 per 100 adalah 1. Kita kurangi 30 per 100 dikurangi 25 per 100. Kita hitung per 100 bawahnya. Pembilangnya tinggal kita sederhanakan. 100 dikurangi 30, 70 dikurangi 25 adalah 45. Kita sederhanakan sama dengan berapa ini? Dibagi 5 ya. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 45 dibagi 5. 9 per 100 dibagi 5, 20. Jadi banyaknya buku ensiklopedia adalah 9 per 20. Jawabannya B.